Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ telah disetujui menjadi usulan inisiatif DPR RI. RUU tersebut berpotensi mengusik demokrasi. Pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Dengan begitu, gubernur DKJ nantinya tidak lagi dipilih melalui pemilihan kepala daerah. RUU DKJ tersebut diketok menjadi RUU usulan inisiatif DPR dalam rapat paripurna Selasa 5 Desember 2023. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjelaskan, 8 fraksi telah menyetujui RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usul DPR RI. Pimpinan Dewan telah menerima laporan dari Badan Legislasi atau Balek terhadap penyusunan RUU usul inisiatif Balek tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Dan satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak, ucap Lodewijk dalam rapat paripurna Selasa 5 Desember. Saat ditanya apakah RUU DKJ ini dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI, para anggota Dewan pun menjawab setuju. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, mengungkapkan alasan PKS tak menyetujui RUU tersebut. Kata dia, PKS menilai bahwa RUU DKJ mengebiri demokrasi. PKS menolak RUU DKJ, jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta. Kita sudah otonomi daerah satu tingkat, cuma ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten atau kota, dan juga tidak ada pemilihan bupati atau wali kota. Hanya ada pemilihan langsung di gubernur, kata Mardani kepada Forum Keadilan Rabu 6 Desember. Menurut Mardani, sistem pemilihan seperti itu mudah jatuh ke tangan oligarki. Idenya lebih banyak di teknokrasinya, tapi mudah jatuh pada oligarki karena penunjukan, ungkapnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura. Menurutnya, jika rancangan tersebut disahkan, maka demokrasi akan hilang. Ia jelas bertentangan, karena menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 6 Desember. Tidak hanya itu, RUU DKJ juga akan turut menghilangkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Gubernur menjadi sangat bersifat administratif dan akan terjadi pemusatan kekuasaan di pemerintah pusat. Berkemungkinan akan menghilangkan kedaulatan rakyat lanjutnya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Ibnu Sina Chandra Negara juga berpendapat sama. Kata dia, jika RUU DKJ disahkan, demokrasi akan tidak bermakna lagi. Demokratis tidak jadi bermakna, semua harus dipilih langsung, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 6 Desember. Namun soal apakah nantinya aturan tersebut akan menciptakan dinasti politik, menurut Ibnu Sina tidak juga. Sebab dipilih langsung pun tidak menjamin akan menghilangkan dinasti politik. Apakah dengan dipilih oleh rakyat menjamin juga tidak otoriter? Ini asumsi dan preferensi. Saya hanya fokus bicara aspek hukumnya. Nyatanya dipilih langsung juga tidak menghilangkan dinasti dan rekomendasi orang kuat partai. Cek saja bagaimana dinasti Ratu Atut di Banten dan berbagai kasus pemilihan langsung yang harus mengajukan mahar ke partai politik. Jadi semua soal pilihan, bukan hukumnya, tandasnya.